ini teman-teman bisa lihat ya, untuk saham Adaro ini masih bisa naik enggak. Nah, kalau esok hari ya, esok hari ini teman-teman kalau dia breakout dari trendline ini juga bakal Easy to Invest. Kembali lagi bersama saya Dento dalam Akademik Saham. Pada kesempatan kali ini saya akan mengupdate emiten-emiten kembali teman-teman secara analisis teknikal. Bagi teman-teman yang baru pertama kali hadir, selamat datang dan selamat menonton. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara subscribe, like, dan komen. Serta bagi teman-teman yang memang belum gabung di grup Telegram, silakan gabung untuk mendapatkan informasi terbaru secara real time, dan teman-teman juga dapat menikmati fasilitas bot yang telah disediakan. Nah, contohnya seperti ini. Saya ingin merequest beberapa saham ya. Ini ada contohnya seperti saham Waskita yang hari ini minus juga ya. Ini ada beberapa saham lainnya. Nah, seperti ini Siko juga yang memang hari ini naik. Jadi kita tahu nih untuk area resist and supportnya ada di mana menggunakan bot ya secara mudah ya. Dan juga teman-teman untuk informasi ya, ini kita akan mengadakan acara ngobrol bareng yuk, yaitu yang memang mau belajar analisis teknikal secara gratis ya. Ini kita akan belajar ya, ini waktunya itu di hari Sabtu, itu tanggal 3 September 2022 pukul 18.30. Jadi kalau teman-teman yang memang belum gabung, silakan gabung ya. Materinya itu nanti chart pattern, ini tentunya chart pattern, kemudian ada fraktal strategi dan strategi Darvasbox ya. Silakan teman-teman yang memang belum gabung, ditunggu gabung ya. Untuk link gabungnya itu ada di deskripsi video ini juga ya. Nah, kita bahas yang pertama itu dari IHSG atau komposit terlebih dahulu. Hari ini komposit IHSG ini ditutupnya itu minus ya, 0,36%. Sebenarnya kan memang dia sempat berada di area zona hijau dengan ketinggian atau high-nya itu di 7197 ya, namun dia gagal bertahan dan dia turun di area 7153. Nah, pertanyaannya gimana nih untuk IHSG? Sudah saya jelaskan beberapa waktu terus ya. Ini ketika mengupdate IHSG ini, IHSG ini masih bergerak dalam zona sideways sebenarnya. Karena apa? Karena memang dia masih bergerak dalam range sideways seperti ini. Kita tahu bersama ya, memang ini selama dia belum nembus di area 7200 ya, ini masih belum breakout. Nah, kalau teman-teman lihat di sini untuk IHSG ya, ini akan terus masih di dalam range sideways-nya sebelum adanya breakout ya, breakout dari 7200 secara teknikal atau breakdown. Nah, selama dia masih bertahan di area 7084 ini masih cukup wajar juga. Nah, kita tahu bersama ya, nanti teman-teman untuk bulan September ini kita sudah mulai ya di awal perdagangan hari ini juga, dan ini menjadi sesuatu yang konsen juga ini di bulan September. Apakah IHSG ini akan lagi ditutup dengan candlenya itu hijau atau tidak? Nah, saya gambarkan di sini untuk candle di bulan September. Nah, untuk Agustus kan di sini sudah hijau. Nah, September di sini masih dibuka memang ya, karena memang baru satu hari ini masih merah. Nah, tentunya kalaupun nanti September ada penurunan ya, ada penurunan untuk downside-nya sampai mana ya, ini wajar sebenarnya, karena memang kalau dia turun ke area 7000-an ini masih cukup wajar ya. Jadi jangan terlalu agresif juga nanti kalau memang ada penurunan. Tetapi kalau dia breakout ya, kalau dia breakout ya lebih bagus lagi ya tentunya. Tapi memang jangan terlalu agresif intinya kalau memang di bulan September ini. Kalau teman-teman yang memang view-nya trading ya, mau manfaatin trading jangka pendek ya boleh saja ya. Untuk komoditas tentunya masih cukup bagus juga. Atau yang investing ini kita bisa cari saham-saham yang memang nanti akan ada diskonan atau memang cukup menarik ya. Salah satunya nanti saya akan bahas juga dari ICBP seperti apa, dan untuk bankingnya seperti apa, kemudian untuk call-nya seperti apa. Nah, saya bahas yang pertama itu dari BBCA terlebih dahulu. Untuk Big Bank-nya hari ini minus 0,6%, ditutup di area 8150 ya. Ini BCA sudah hampir menyentuh
area level tertingginya. Sebenarnya kalau teman-teman lihat di sini area level tertingginya ada di mana, yaitu ada di 8.300. Nah, kalau teman-teman lihat 8.300 ini dari mana? Diambil dari high di sini ya, ini ada di 8.300. Kalau dia breakout, dia bisa mencapai level all time high-nya kembali. Namun kalau dia gagal breakout seperti ini, ya ini wajar saja karena memang adanya profit taking dari para investor juga ya, karena memang yang biasa memainkan swing ya, ini mau profit taking ya boleh saja. Nah, teman-teman, untuk saham BCA ini saham yang premium tentunya karena memang dia sudah cukup tinggi juga seperti ini. Jadi kalau teman-teman mau invest ya, saran saya tunggu saja ya, seperti dibahas video sebelumnya itu. Untuk BCA itu kita base price-nya itu ada di area 7.600 ya, di 7.500 7.600. Kalau memang gak dikasih ya, kita naikkan di area level 7.825 tentunya. Kalaupun nanti di bulan September ada penurunan ya, ini wajar saja karena memang sudah naik tinggi ya. Jadi teman-teman kesempatan nanti untuk buy on area weakness ya untuk saham BCA. Nah, untuk resist di area 8.300, support pendek di 8.000, ini untuk area supportnya. Jadi silakan catat untuk strateginya. Teman-teman mau swing ya, saran saya jangan beli untuk waktu sekarang sih, karena memang dia kan belum breakout juga, apalagi ini memang sudah cukup tinggi juga ya. Kalau untuk invest ya, saran saya masih wait and see terlebih dahulu. Nah, ini untuk saham BCA. Berikutnya ada saham BBRI. Nah, BBRI ini naik 1,2% ya, hari ini ditutup di closingan 4.390. Nah, BRI ini berbeda dari saham BCA yang memang sudah naik tinggi. Nah, kalau teman-teman lihat nanti ada BNI dan Bank Mandiri itu sudah naik tinggi, sementara BRI ini masih ketinggalan atau memang upside-nya ini masih banyak sebenarnya untuk saham Bank BBRI. Nah, pertanyaannya gimana nih untuk strategi dari Bank BBRI? Kalau teman-teman lihat di sini, supportnya itu ada di area 4.240 di area sini. Ini sebagai area support. Selama dia masih bertahan di area support di sini, ya teman-teman masih boleh hold ya. Pertanyaannya, kalau tadi teman-teman masuk, ini gimana? Nah, kalau teman-teman tadi masuk, ini pastinya hari ini masih hold ya, dan ini jangka pendek dia berpotensi naik ke 4.410 di area sini. Ini sebagai area resisten untuk jangka pendek ya, bahkan dia bisa ke 4.470 di area sini. Kalau memang dia breakout dari fraktal di sini, ini lebih cakep lagi. Nah, ini untuk saham BBRI ya. Silakan sesuaikan dengan strateginya. Kalau teman-teman hari ini baru masuk ya, ini boleh hold. Tetapi kalau memang teman-teman belum masuk, esok hari mau nawar, kalau ada koreksian ya boleh-boleh saja, silakan ya kalau memang mau. Dan untuk BBRI ini strateginya untuk swing boleh, untuk investasi jangka panjang pun ini boleh karena memang fundamentalnya cukup bagus juga ya. Nah, berikutnya ada saham Bank Mandiri ya. Bank Mandiri hari ini dia naik lagi 0,8%, ini hampir menyentuh level all time high-nya lagi di 9.075. Nah, pertanyaannya bukan all time high-nya tetapi high-nya ya. Di tanggal berapa nih di sini? Di tanggal 28 bulan 4 di sini, karena dia high-nya di area sini ini hampir menyentuh ke area 9.000-an ya, atau psikologi 9.000. Nah, kalau teman-teman sudah punya, ini boleh hold nggak? Ya boleh-boleh saja. Kalau memang nanti di area 9.075 ini ketembus, ya ini masih bisa breakout lagi atau naik lagi tentunya ya. Nah, saya akan melihat dari weekly monthly-nya di sini. Nah, kita lihat di sini dari monthly, Bank Mandiri di sini sudah menyentuh high-nya lagi ya. Ini dekat dengan area 9.075. Jadi kalau teman-teman belum punya ya, misalkan mau masuk, saran saya wait and see terlebih dahulu. Tunggu saja nanti koreksiannya, saran saya. Atau memang untuk invest ya tunggu-tunggu saja di area bawahnya. Sebenarnya kalau dari candle high-nya di sini secara big picture-nya atau garis besarnya di sini memang sudah mendekati area level resisten. Jadi hati-hati ya teman-teman yang memang baru mau niat masuk juga. Nah, kalau di sini jangka pendek, kalau misalkan teman-teman mau ambil ya ini terlalu pendek ya untuk resistennya. Nah, supportnya ada di mana?
supportnya ada di 8.450. Ini sebagai area support ya. Silakan catat, sesuaikan dengan strateginya. Mau invest, mau swing, mau trading. Nah, kalau trading ini nggak cocok, tapi kalau mau invest ini cocok, tetapi tunggunya di area berapa ya. Kalau nanti bulan September ada penurunan pun tunggunya ya di area sekitar 8.000-an sampai di 7.950. Nah, support jangka pendek di 8450. Nah, ini untuk saham Bank Mandiri. Berikutnya ada Bank BBNI. BBNI juga sama nih, hari ini kita lihat ya, ini pergerakannya mix sebenarnya karena low-nya di 8.450. Kemudian pernah ke high-nya hari ini, kemudian closingannya di 8525. Nah, ini untuk opennya 8575 ya. Nah, kita bahas di sini ya untuk pergerakan dari saham Bank BBNI. Nah, ini secara jangka pendek memang dia masih bergerak dalam sideways ya. Sideways-nya ya ini di teritori di 8125 sampai di 8.725. Nah, ini masih bergerak di range ini saja nih pastinya ya. Nah, kalau dia belum breakout di 8725, ini masih bergerak dalam range sideways. Nah, pertanyaannya gimana kalau teman-teman baru ambil, misalkan baru ambil ini ya boleh hold, boleh saja, tetapi jangan terlalu mengharapkan dia naik cepat langsung ya. Karena apa? Karena ini saham Bank BBNI ini ya bergeraknya secara lambat, pelan-pelan ya. Jadi ini tidak terlalu agresif juga ya. Secara valuasi juga ini Bank BNI ini masih cukup rendah dibandingkan dari 3 saham sebelumnya ya, yaitu Big Bank-nya. Nah, ini kalau teman-teman mau masuk, misalkan mau nyicil lagi ya boleh-boleh saja. Ini tunggu saja di area 8.125. Ini untuk cicilan selanjutnya, atau memang kalau teman-teman mau buy selanjutnya. Nah, kalau dia breakout dari 8725-nya, ini berpotensi ke 9.000-an ya di area sini. Nah, silakan catat, sesuaikan strateginya mau untuk apa juga ya. Nah, ini untuk saham Bank BBNI. Berikutnya itu ada saham Adaro ya. Adaro hari ini kita bahas call-nya dulu. Nah, Adaro hari ini naik ya 4,5%, ditutup di area 3.700. Nah, ini kalau teman-teman lihat untuk saham Adaro ini kan dia sudah menyentuh di high-nya ya. Di high-nya kalau teman-teman lihat di area sini ya, itu di 3.710 sudah menyentuh, tetapi dia gagal bertahan. Nah, kenapa gagal bertahan? Karena memang adanya profit taking, itu hal biasa. Nah, ini teman-teman bisa lihat ya untuk saham Adaro ini masih bisa naik enggak? Nah, kalau esok hari ya, esok hari ini teman-teman kalau dia breakout dari trendline ini juga bahkan dari 3.710, ini teman-teman masih untuk trading ini masih cukup menarik sebenarnya. Karena apa? Karena dia nanti menyentuh level all time high-nya. Jadi kalau gunakan garis Fibonacci ya, ini di 3.710 ini di break dulu atau di breakout dulu, nanti sampainya kemana? Sampainya ke 3.993 di area ini sampai di 4.350. Ini untuk level all time high selanjutnya atau resisten selanjutnya kalau memang dia breakout dari area sini ya. Silakan strateginya sesuaikan. Kalau memang teman-teman mau ambil esok hari, buy on breakout saja. Kalau belum breakout, wait and see terlebih dahulu ya. Ini pasti esok akan ada penurunan terlebih dahulu. Misalkan nanti penurunan terlebih dahulu, nanti di jam-jam atas ya, atau di jam siangan agak siang dia akan dikerek naik juga. Tetapi tetap disclaimer on ya, strateginya sesuaikan saja. Mau untuk apa? Mau trading masih menarik sebenarnya. Nah, kemudian untuk selanjutnya itu ada saham ITMG. Nah, ITMG juga hari ini dia naik ya 2,3% ditutupnya. Nah, ini ITMG dia gimana untuk strateginya? Kalau teman-teman lihat di sini ITMG supportnya itu ada di 38675. Nah, ini kan kemarin kan sempat dia ditutup terkoreksi, hari ini dia lanjut naik. Nah, ini wajar saja karena memang ini masih di dalam area support ya. Area support terdekat ya di trendline di sini di 38.000-an. Nah, ini hari ini ditutup 40.000-an ya, 40.200. Nah, sampai mana nih untuk ITMG? Ini potensi masih ke 41.275. Ini untuk potensi dari saham ITMG. Jadi
untuk teman-teman ya ini esok hari ya, kalau memang dia naik lagi ya ke potensi ke area sini. Nah pertanyaannya, kalau dia breakout nih dari area 41275 gimana? Nah untuk mengukurnya sampai mana ya, ini teman-teman bisa lihat di area sini ya. Kalau dia breakout misalkan di 41275 ya kembali lagi ke sini ke 4256, kemudian ke 44.000. Nah apakah sampai atau tidak ke area sini, tentu saja kita nanti balik lagi secara teknikal. Nah, saya ajak teman-teman di sini kita lihat dulu candle dari monthly-nya. Nah, candle monthly di sini dia sudah menyentuh ya high-nya juga ya di area sini. Nah, teman-teman bisa lihat di sini. Jadi, jangan terlalu agresif sebenarnya kalau memang mau untuk tradingan saja ya, ini boleh-boleh saja ya kalau memang teman-teman mau trading, tetapi untuk manfaatkan saja untuk jangka pendek ya ini masih boleh saja sebenarnya. Nah ini untuk ITMG. Nah kemudian untuk saham selanjutnya itu ada saham Indi. Nah Indi hari ini kita lihat ya, hari ini Indi naik 1,4%, ditutup di area 2910. Nah kalau teman-teman lihat di sini 2980 ini adalah area taking profit atau take profit 1 ya. Di sini di 2980. Kalau dia breakout ini lebih cakep ya. Ini lebih cakep bisa ke 3150-an untuk menyentuh area sini. Ini masih bisa memungkinkan selama dia memang masih belum turun trennya. Secara jangka pendek kan memang dia masih uptrendnya. Dalam hal ini teman-teman yang udah punya ini boleh hold. Supportnya kalau teman-teman lihat ya itu ada di 2820 ini sebagai support pertama, tapi batas bawah itu ada di mana? Batas bawah itu ada di 2730. Nah, kalau dia sampai ke bawah di sini nanti dia bergeraknya akan sideways seperti ini ya. Nanti dia akan sideways lagi, kembali lagi ya. Ini yang memang menjadi perhatian teman-teman ya. Seperti ini dia akan sideways. Tetapi kalau dia breakout dari 2980 ya potensi bisa naik lanjut ke 3150. Silakan catat strateginya mau seperti apa, teman-teman punya modal berapa, area-area support resistannya diperhatikan. Nah kemudian untuk saham selanjutnya itu ada saham Telkom. Telkom hari ini kita lihat ya, ini cukup menarik sebenarnya karena memang dia sudah menyentuh sudah menyentuh area support di bawah di 4360 ya di area sini, kemudian dia mantul dan ini melanjutkan penguatan ya. Nah di tanggal sini memang dia merah, ini wajar. Kemudian dia breakout lagi dari high sebelumnya, dia membentuk high lainnya lagi, dan hari ini ditutup naik 0,4% saja sebenarnya. Nah untuk strateginya gimana? Bagi yang belum punya sebenarnya ini masih bisa buy ya. Kalau tadi teman-teman buy misalkan hold ya, ini masih bisa hold dan potensi ke 47700 ya. Di 4770 di area sini ini sebagai area TP1 nya ya. Silakan sesuaikan strateginya. Mau swing, mau invest ya, sesuaikan kembali lagi. Kalau dia breakout dari 4360 ya misalnya di area sini, ini bisa keluar dulu ya. Ini untuk saham Telkom. Tetapi kalau dia selama bertahan ini membentuk zigzagnya lagi nanti ke atas ya, tentunya akan ada profit taking juga dari para investor, ini wajar saja. Jadi ini nggak selamanya dia harus naik terus ya, karena nanti ada koreksi ya, koreksi wajar saja tentunya ya. Selama volumenya tidak tinggi koreksinya, teman-teman masih boleh hold. Nah ini untuk saham Telkom. Berikutnya itu ada saham ICBP. Nah ini saya bahas untuk ICBP. Ini kan kemarin kan dia turun dalam, hari ini juga malah dia ditutup hijau juga. Kemarin hijau, kemudian hari ini hijau. Nah pertanyaannya gimana strateginya untuk ICBP? Bagi teman-teman sebenarnya nggak perlu ini ya, nggak perlu khawatir kalau memang ICBP ini fundamentalnya kemarin laporan keuangannya jelek, tetapi selama dia memang masih cukup bagus sebenarnya ya, secara perusahaannya juga masih bagus karena ini cukup bagus fundamentalnya sebenarnya. Kemarin akibat laporan keuangannya saja yang ada penurunan dan ini mencatatkan rugi ya. Nah kembali lagi ke sini ya, ini
kemarin ditutup hijau, hari ini juga ditutup hijau, lanjutkan penguatan, namun volumenya lebih rendah dari volume kemarin. Memang ini harus menjadi perhatian juga. Tetapi kalau view-nya investasi, ini teman-teman malah ambil nih di area 81-an ya. Bahkan kemarin ini kan ada ditampung oleh asing juga ya. Kemudian hari ini juga di sini ada yang nampung juga masih. Jadi ini masih boleh hold kalau memang teman-teman ambil ya, baru ambil kemarin. Untuk investasi ini masih layak ya, perusahaan ini masih layak. Nah, supportnya ada di mana? Support sekarang itu ada di 8125 ya. Di 8125 ini diambil dari low di hari sebelumnya. Kemudian ini menjadi support berikutnya. Nah, untuk resisten jangka pendek ini berpotensi bisa ke 8.950-an ya. 8875 sampai di 8950. Jadi silakan catat untuk area supportnya, area resistennya. Bagi teman-teman yang belum punya gimana? Bagi teman-teman yang belum punya, mau cicil boleh saja, tetapi nanti ini akan bergeraknya di range sideways terlebih dahulu nih di area sini. Tentunya dia akan sideways seperti ini ya, karena memang di area 8.900 ini ada garis tren yang harus ditembus dulu ya. Garis tren ini harus ditembus. Selama dia memang belum menyentuh garis tren atau dia belum keluar dari garis tren, pergerakannya masih sideways tentunya. Tetapi kalau yang kemarin sudah ambil modal bawah ya, ini masih terhitung cuan. Hari ini juga ini masih hold, ini boleh-boleh saja masih hijau pastinya ya di portonya. Nah, ini untuk strategi dari ICBP sesuaikan saja ya. Kalau mau invest ya ini boleh saja untuk jangka panjangnya, selama dia memang masih bagus, nanti ini masih boleh hold. Tetapi kalau nanti ada perubahan yang cukup signifikan secara fundamental ya, ini pasti dia akan turun juga nantinya ya. Nah, ini untuk saham ICBP. Untuk teman-teman juga bisa dilihat di sini ya, di menu Fibonacci dia kan memang menyentuh area sini pas sekali nih ya, di area dekat dengan area Fibonacci 61,8, yaitu di area biru di sini. Dia hampir mendekati, namun dia ditarik kembali ya. Dan ini menjadi perhatian juga nih untuk teman-teman. Kalau memang dia nanti balik lagi ke sini nggak mampu untuk tembus ya, ini pergerakannya akan sideways lagi seperti ini ya di area sini. Nah, ini untuk saham ICBP. Berikutnya itu ada saham MDLN ya. MDLN hari ini kita lihat ya, hari ini minus 1,7 ya, ditutup. Sebenarnya MDLN ini cukup menarik pergerakannya karena apa? Karena dia sebenarnya tadi breakout. Nah, ini ada pola pelanjutan arah, yaitu pola cup and handle. Kalau teman-teman lihat ini pergerakannya dia turun lagi malah ya, atau false breakout. Nah, ini boleh diperhatikan nih untuk esok hari. Selama MDLN ini esok ada penarikan, ini teman-teman boleh watchlist terlebih dahulu ya untuk esok hari. Kalau memang mau masuk, dia tunggu saja breakoutnya di area 119. Kalau dia breakout di area 119 ini dia masih bisa melanjutkan kenaikan dengan target jangka pendek ke 140. Ini untuk strateginya kalau dia breakout di 1190. Sekali lagi ya, dicatat. Nah, untuk teman-teman yang memang belum punya, ini boleh kita watchlist ya untuk pergerakan MDLN esok hari. Selama dia masih bertahan di area support. Nah, supportnya ada di mana? Supportnya ada di 109. Nah, ini sebagai area support, jadi silakan catat. Ini diambil dari garis MA20-nya, ini sebagai area support jangka pendeknya. Untuk resisten, kalau dia breakout di 119, dia berpotensi ke 140. Jadi strateginya tunggu saja di area breakout. Dari RSI-nya juga dia di 58, dan untuk Bandarwik memang hari ini ada keluar ya. Dan untuk volume di atas rata-rata, nah ini volume di atas rata-rata seperti ini, kita lihat ya di sini apakah dia memang volumenya itu banyak yang jual atau bagaimana. Nah, kita lihat di sini ya, sebentar saya gunakan candle menit atau 1 menit ya. Nah, kalau dilihat di sini kita lihat ya, dia untuk sebentar ya, dari sini di sini ada volume, belum ada volume, kemudian di sini terjadi pola lonjakan nih, ada volume hijau. Nah,
Di sini teman-teman lihat volume hijau ini masih lebih tinggi ya. Volume hijau masih lebih tinggi, tandanya di sini memang ada akumulasi di area sini, tetapi di berikutnya di sini volume merahnya tidak lebih tinggi dari volume hijau. Artinya di sini masih ada uang besar juga, atau memang ada investor yang memang masih menahan barangnya di area sini ya. Nah, ini untuk menjadi perhatian juga nih untuk teman-teman yang memang trading untuk saham MDLN. Nah, ini MDLN ini hanya untuk tradingan saja ya. Silakan sesuaikan, kalau esok breakout ini lebih bagus untuk tradingan saja. Nah, ini untuk saham MDLN.